Wait! Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor berjudul Dead Side yang rilis tahun 2018. Film ini mengisahkan perjuangan seorang pria buta dan satu wanita hamil untuk bertahan hidup dari serangan para zombie. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari, seorang pria dengan pandangan yang buram mendengar para petugas medis tengah menangani dia serta berencana untuk memindahkannya ke rumah sakit lain. Sampai dia melihat sebuah perban dipasang ke matanya. Keesokan pagi, pria bernama Ben ini siuman dengan mata yang sudah diperban dan tangan yang diborgol keranjang. Oleh karenanya, Ben mencoba memanggil petugas medis yang seharusnya menangani dia. Namun lantaran tidak ada yang merespon, akhirnya Ben berusaha melepaskan diri. Sayang, ketika mencoba mengintip dari perban, dia masih tidak dapat melihat, sehingga dengan meraba-raba Ben keluar dari ruangan yang ternyata sebuah mobil ambulans ini. Parahnya lagi, ambulans tersebut pun berada di pinggir pemakaman yang sangat sepi. Lalu Ben memutuskan memasuki ruang kemudi dan mencoba menekan klakson, berharap ada orang yang mendatangi dia. Beralih pada seorang wanita bernama Mara yang baru saja terbangun. Jadi ceritanya, hari ini adalah hari terakhir Mara bekerja sebelum dia mengambil cuti untuk kehamilannya. Setelah mempersiapkan diri, Mara yang merupakan seorang polisi ini memutuskan berangkat bekerja. Pada waktu yang sama, ketika secara tidak sengaja Ben menekan sirene, tetap juga tidak ada satu orang pun yang mendatangi dia. Untuk itu, Ben mencoba menggunakan radio yang ada di mobil tersebut. Malang tetap saja tidak ada yang merespon. Sementara dalam perjalanan, Mara yang mencoba menghubungi kantornya justru mendengar suara Ben yang meminta pertolongan dari walkie-talkie. Mengira walkie-talkie-nya error, Mara mengabaikan panggilan tersebut. Kembali pada Ben. Setelah menemukan sebotol obat tetes mata dari saku bajunya, Ben memutuskan membuka perban dan meneteskan obat tersebut ke matanya yang keruh. Sejurus kemudian mata Ben kembali jernih, tapi penglihatannya masih buram, sehingga dia memasang kembali perban ke matanya. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba seseorang yang berlumuran darah muncul di jendela mobil. Mengira itu adalah orang normal, Ben pun membuka pintu. Sial, orang berpakaian medis yang sudah menjadi zombie ini justru berusaha menyerang dia. Alhasil, dalam keadaan panik Ben memutuskan keluar, tapi sang zombie juga ikut keluar. Tatkala Ben baru mulai melangkah, dia kembali dikejutkan oleh seseorang yang menarik dia. Lantas, orang yang juga berpakaian medis dan terluka ini langsung meminta Ben untuk lari. Mendengar itu, dengan semakin panik, Ben memutuskan pergi tanpa bisa melihat apa-apa. Beberapa waktu berselang, Ben menyadari ada seseorang berjalan di belakangnya sehingga dia harus terus berjalan. Namun tidak lama kemudian muncul sebuah mobil yang langsung menghabisi orang yang ternyata zombie tersebut. Bahkan sembari berlalu, mereka masih sempat menghabisi satu zombie yang akan menyerang Ben. Di tempat lain, Mara yang melihat seseorang di tengah jalan memutuskan berhenti. Mendapati wanita tersebut terluka, Mara segera menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Tapi wanita ini justru memerintahkan Mara untuk menjauh. Merasa tidak tega, Mara memutuskan untuk mengambilkan selimut. Namun secara mengejutkan wanita tersebut mengambil senjata di mobil Mara. Menyadari gelagat tidak baik, dengan cepat Mara menembak kaki sang wanita. Tapi tembakan ini tidak berpengaruh apa-apa dan dia justru kabur membawa mobil Mara. Di waktu yang sama, Ben akhirnya mendekati sebuah rumah besar. Di depan rumah, Ben mencoba memanggil dengan harapan ada seseorang di rumah tersebut. Sayang, meski mengetuk pun tidak ada orang yang menyahut panggilannya.
Manakala mencoba mengitari rumah itu mencari jalan masuk, secara mengejutkan satu zombie menyerang Ben. Setelah bersusah payah bertahan, akhirnya Ben berhasil menghabisi sang zombie. Dari situ, dengan meraba-raba Ben menemukan sebuah pintu yang terbuka dan memutuskan segera masuk. Akibat merasakan matanya begitu sakit, Ben terpaksa menutupnya menggunakan kain yang dia temukan di sana. Lalu dengan perlahan Ben mengeksplor rumah yang ternyata sempat dibarikade tersebut. Saat menemukan tangga, dia juga memutuskan naik. Kemudian pada sebuah ruangan, Ben begitu terkejut mendapati tubuh seseorang yang tergeletak di dalam bathtub. Setelah meneteskan kembali obat matanya, Ben memutuskan menghitung langkah dan menghafal setiap ruangan serta benda-benda yang ada di rumah itu. Tapi begitu beralih dari depan pintu, tanpa dia sadari ada satu zombie yang berdiri tanpa bersuara. Sesaat berselang, tiba-tiba Ben mendengar suara. Merasa ada yang tidak beres, secara perlahan Ben turun dan segera menutup serta membarikade pintu. Pada waktu yang sama di luar, rupanya Mara yang berjalan juga sampai ke rumah itu. Di dalam, Ben kembali menghitung setiap langkahnya hingga tongkat Ben mengenai sepasang kaki. Lalu secara mengejutkan zombie tadi menyerang dan terus mengejar dia. Mendengar suara gaduh dari dalam rumah, sontak Mara memutuskan masuk. Sedangkan Ben akhirnya terpojok oleh sang zombie pada sebuah ruangan. Melihat itu, Mara langsung meneriaki dan menghabisi zombie tersebut. Mendapati mata Ben yang tertutup serta menggunakan pakaian pasien, maka Mara bertanya apakah Ben juga sakit atau terluka. Tapi Ben mengatakan dia hanya tidak dapat melihat dan tidak tahu sedang berada di mana. Mendengar Mara yang berkata dia adalah seorang polisi, Ben juga memohon agar Mara mau melepaskan borgol di tangannya. Namun lantaran tidak begitu saja percaya, Mara hanya melepaskan borgol dari besi dan justru kembali memasangnya pada kedua tangan Ben. Kemudian Mara memerintahkan Ben untuk tetap di tempat sementara dia memeriksa kondisi rumah. Dari situ Mara menutupi semua tubuh yang ada di rumah tersebut, kemudian memeriksa setiap ruangan yang ada serta memastikan pintu dan jendela sudah terkunci. Namun dari lantai atas, Mara melihat satu orang yang muntah di halaman rumah, persis seperti wanita yang sempat dia temui. Oleh karenanya, Mara membawa Ben berlindung di basement karena dirasa lebih aman. Di basement ini, Mara mengatakan bahwa dia tengah hamil. Lalu Ben menceritakan semua yang dia alami mulai dari tadi pagi, serta panggilan yang coba dia lakukan melalui radio hingga sampai ke rumah itu. Mendengarnya, Mara pun sadar kalau suara yang dia dengar dari radio adalah suara Ben. Sehingga berniat mengajak Ben menuju ambulans yang dikatakan oleh Ben, kendati Ben mengatakan situasi di sana tidak aman. Sembari melepaskan borgol Ben, Mara meminta agar Ben terus memegang bahunya. Lalu mereka pun mencoba keluar. Sayang, belum jauh mereka meninggalkan rumah, tiba-tiba zombie yang dilihat oleh Mara tadi muncul. Tapi dengan cepat dihabisi oleh Mara. Akibat perutnya mulai sakit, sedangkan Ben panik, maka Mara memutuskan kembali ke basement. Di sini Mara berkata Ben tidak bisa ikut dengan dia dengan alasan pelurunya tersisa 2 dan hari sudah mulai gelap. Tapi karena Ben memaksa, alhasil Mara berkata kondisi Ben tersebut akan menyebabkan dia tidak akan bisa bertahan. Hal ini sontak membuat Ben terdiam. Selanjutnya Mara mencoba mencari peralatan yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Kemudian meskipun tidak tahu ada orang yang mendengar atau tidak, dari radio Mara memberitahu lokasinya dan kondisi Ben. Sedangkan dia akan keluar mengambil sebuah mobil. Namun jika dia tidak kembali, maka dia meminta orang yang mendengar panggilan tersebut menjemput Ben. Setelah itu Mara mengikatkan tali pada pintu keluar, lalu memberikan ujung yang satunya kepada Ben serta sebuah kapak. Mara juga menceritakan rencana yang dia buat, jadi meminta Ben pergi ke hutan belakang rumah jika saja terjadi sesuatu sehingga mereka bisa bertemu di sana. Lantas sekepergian Mara, Ben justru memutuskan naik ke atas. Di sini Ben kembali mengobati matanya hingga akhirnya dia tertidur. Beralih pada Mara, dalam perjalanan dia mencoba mendengarkan walkie-talkie, tapi tetap saja tidak ada suara siapa-siapa. Di rumah, Ben tiba-tiba terbangun akibat dikejutkan oleh suara kaca yang pecah, di mana ternyata ada satu zombie yang masuk melalui jendela.
Alhasil, dalam kondisi rabun, dengan pontang-panting Ben berusaha menyelamatkan diri dari kejaran zombie tersebut hingga akhirnya dia berhasil keluar dari rumah. Namun di luar dia bertemu dengan satu zombie lagi. Beruntung, meski tidak dapat melihat, Ben sukses menghabisi sang zombie. Mengingat perkataan Mara tadi, maka Ben mencoba berjalan menuju hutan yang ada di belakang rumah. Kemudian dengan bantuan sebuah dahan kayu, Ben menyusuri hutan hingga akhirnya sampai ke sebuah pondok. Di sini Ben kembali meneteskan obat matanya, tapi meletakkan botol obat tersebut di teras. Dan baru saja dia mulai bisa melihat dengan samar, tiba-tiba terdengar suara zombie mendekat. Oleh karenanya, dengan menggunakan sebuah sekop yang dia temukan di sana, Ben bersiap menghadapi apa yang dia dengar. Benar saja, tidak berselang lama, satu zombie pun datang. Lalu dengan serampangan Ben menancapkan sekop itu ke tanah sampai berhasil mengenai sang zombie. Ketika hari sudah mulai gelap, akhirnya Mara menemukan ambulans yang dikatakan oleh Ben. Melihat tubuh seseorang yang tergeletak, maka secara perlahan Mara mencoba mendekat. Sial, dengan sangat mengejutkan tubuh itu bangkit menyerang Mara. Bahkan hingga peluru Mara habis, sang zombie terus menyerang. Hingga secara tidak sengaja Mara membenturkan batok zombie ini ke sebuah nisan. Kemudian Mara segera memasuki ambulan tersebut. Sayang, ambulan ini tidak bisa menyala lantaran sebelumnya Ben lupa mematikan AC ketika mencoba menggunakan radio. Oleh karena itu, dalam kondisi putus asa, Mara mengumpulkan obat-obatan yang ada di sana. Dari sebuah lemari, Mara menemukan file milik Ben di mana tertulis bahwa Ben ditahan akibat kasus kematian anak dan istrinya. Bersamaan dengan itu, Mara seolah melihat seseorang yang mendekat tapi tidak ada siapa-siapa. Dan begitu menutup pintu mobil, tanpa diduga satu zombie muncul hingga dengan refleks Mara menghantam zombie tersebut. Merasa kondisi semakin tidak kondusif, Mara memutuskan kembali ke rumah. Mendapati jendela yang sudah pecah, Mara menyadari terjadi sesuatu pada Ben. Untuk itu, dia segera mengambil senjata dari tangan seseorang yang ada di bathtub sebelumnya. Pada waktu yang sama, Ben yang menyusuri hutan sampai ke sebuah camper van dengan lampu-lampu yang menyala. Ketika Ben mencoba memanggil, tiba-tiba orang yang ada di dalam keluar dan langsung menembaknya hingga tumbang. Di tempat lain, Mara juga mendengar suara tembakan tersebut. Alih-alih mengikuti asal suara itu, Mara justru bergerak menjauh ke arah hutan yang dia katakan kepada Ben. Sementara itu di camper van, Ben yang tertembak di bahu akhirnya siuman. Sesaat berselang, muncullah seorang pria bernama Gator yang memberikan dia minuman. Lantas Gator berkata dia sengaja menembak Ben lantaran mengira Ben adalah salah satu zombie. Lalu tanpa alasan yang jelas, Gator memberikan senjata kepada Ben. Merasa heran, Ben pun bertanya. Oleh karena itu, Gator memberitahu bahwa dia telah terinfeksi. Namun mengetahui Ben yang tidak dapat melihat, maka Gator berkata dia akan duduk di hadapan Ben dan terus berbicara agar Ben tahu kemana mengarahkan senjata. Bersamaan dengan itu, ada beberapa zombie di luar yang mendekati camper van mereka. Kemudian Gator menjelaskan bahwa dia dan sepupunya sempat mendengar broadcast mengenai suatu vaksin flu yang bermutasi. Awalnya dia berpikir tidak terinfeksi karena tidak pernah menerima vaksin tersebut. Sayang, pembicaraan Gator terhenti lantaran kondisinya semakin parah. Alhasil, Ben pun bersiap membidik Gator. Tapi setelah Gator tidak bergerak lagi, Ben mengurungkan niat. Namun sejurus kemudian, Ben mendengar suara para zombie di luar sehingga kembali bersiap-siap. Sementara itu, Mara akhirnya sampai ke sebuah pondok. Mendapati botol tetes mata milik Ben, Mara menyadari Ben telah pergi dengan terburu-buru. Di camper van, ketika Ben sibuk menembaki zombie di luar, tanpa dia sadari, Gator kembali bangkit sehingga Ben terpaksa mencari tempat berlindung. Tidak berselang lama, Mara sampai ke tempat itu dan segera memanggil Ben. Sial, ada satu zombie yang berhasil membuka jendela dan menarik kaki Ben, namun masih bisa dia singkirkan. Sedangkan di luar, Mara yang melihat beberapa zombie langsung menghabisi mereka. Mendengar suara tembakan, zombie Gator juga berhamburan keluar. Malang di saat itu peluru Mara habis. Beruntung tembakan Ben tepat mengenai sang zombie. Merasa khawatir Mara tertembak, Ben bergegas memanggil, tapi Mara berkata dia baik-baik saja. Kemudian keduanya memutuskan pergi dari tempat itu.
Singkat waktu pada dini hari, mereka sampai pada sebuah pabrik dan memutuskan berlindung di sana. Setelah berhasil menyalakan lampu, mereka mencoba mengeksplor pabrik tersebut. Sayang, tiba-tiba Mara mengalami kontraksi. Alhasil, Ben harus membopong dia hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan. Di sini, Ben langsung menyiapkan tempat Mara melahirkan, namun Mara berkata kelahiran bayinya ini terlalu dini. Mendengar itu, Ben meminta Mara untuk tenang agar bisa beristirahat. Manakala Mara tengah tertidur, Ben mencari beberapa peralatan yang bisa digunakan sebagai senjata. Beberapa waktu berselang, terdengarlah suara gaduh dari para zombie yang memasuki pabrik itu sehingga membuat Mara terbangun. Oleh karenanya, Ben mengajak mereka segera pergi karena jika sampai melahirkan di tempat itu, maka Mara dan sang bayi bisa saja mati akibat serangan zombie. Jadi, Ben memaksa Mara berusaha bergerak dan meminta Mara untuk menjadi mata bagi dia. Lalu, misi pun mereka lakukan. Sampai di suatu lorong, akhirnya mereka bertemu dengan beberapa zombie sehingga harus berbalik. Sayangnya, suara zombie justru bermunculan dari berbagai arah. Setelah sukses menghabisi beberapa zombie yang datang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Naas, secara mengejutkan satu zombie muncul dari belakang dan menyerang Ben, sehingga sontak Ben memerintahkan Mara untuk pergi meninggalkan dia. Baru saja Mara merasa tenang, tiba-tiba zombie yang menyerang Ben kembali muncul. Sialnya, Mara yang kesakitan akibat kontraksi ini hanya bisa berteriak histeris. Namun tanpa diduga Ben datang menghabisi sang zombie. Mendapati Ben yang terluka, Mara menjadi semakin stres. Tapi meski begitu, Ben tetap berusaha mengajak Mara untuk pergi. Malang, mereka kembali bertemu dengan beberapa zombie yang terus mengikuti. Ketika mencapai pintu keluar, Ben memerintahkan Mara untuk pergi. Lalu sembari tersenyum, Ben langsung menutup kembali pintu itu. Lantas dengan peluru yang tersisa, Ben menghadapi zombie-zombie tersebut. Sedangkan Mara yang berada di luar akhirnya tumbang kehabisan tenaga. Sampai tiba-tiba seseorang yang menggunakan mobil mengulurkan tangan dan membawa dia pergi. Di dalam pabrik, walaupun berhasil menghabisi semua zombie itu, Ben yang sudah terinfeksi hanya terduduk dengan satu peluru yang tersisa. Pada waktu yang sama, Mara akhirnya melahirkan seorang bayi di dalam mobil. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.